Tadi saksi dari saudara Batara yaitu bibinya sendiri, saksi yang meringankan tadi, tapi sekaligus juga ada beberapa Halo, yang mulia Bu Jaksa, ada masalah saya Bu? Kedengeran deh. Halo? Iya Bu, terus Bu. Coba aku jelas banget. Ini gede Bu, coba Bu saya lagi Bu. Halo? Nah ini gede, udah siap Bu. Dah, oke. Jelas ya? Bisa kita mulai. Kita langsung dulu ya. Baik, sidang dalam perkara pidana tersebut harus apabila dibuka yang terbuka untuk umum. Pegawai saya tanya ini ya. Dari sini sedang berisik Bu, jadi saya buat tadi sebelumnya. Pegawai Saya saya tanya Bu, nanti Bang Ajli dulu. Coba ganti headset. Minta ganti sama Bang Adi yang baru. Ganti yang lain headsetnya. Terus Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Pamulang Barat. Ya. Jalan apa? Dengan Jalan apa? jalannya perumahan Sasmita, Bapak Ganus. Sasmita yang Pamulang. Iya, Pamulang Barat Pak. Iya Pak. Namanya Islam. Ya, kawin swasta. kenal sama terdakwa itu? Iya, saya kenal. Itu keponakan saya. Ponakan langsung. Iya. Dia bulan Juni itu ada pinjam uang ke saya. Dia menghubungi saya, dia bisa saya disumpah. Saya bisa Pak disumpah. Saya demi Allah saya tidak. Lalu Bu Jaksa tanggapan? Bukan mengingatkan aja. Boleh. Iya makanya saya bilang, karena nggak ada kaitan sama hubungan di belakang. Malu sekali. Berapa ya? Silakan presiden ikuti saya ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah, Saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain tidak lain daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Ya.
dia tuh nggak pernah cerita. Jadi dia itu tuh anaknya mandiri ya. Jadi dia sebenarnya nggak mau bawa masalah ini ke keluarga, tapi mungkin karena terdesak dia menghubungi saya Di di tahun 2023 di bulan Juni. bulan Juni. Ya. Poin Dia minjam uang ke saya, tapi saya waktu itu bilang buat apa Geng? Saya panggil Batara Geng. Buat apa Geng? Dia cuma bilang aku butuh tante. Ibu tahu nggak itu uang di Sudah dengar? Halo? Dengar? Sebentar yang mulia. Ya. Ini lanjut. awalnya ibu nggak tahu Nggak uang tahu. itu untuk apa. Nggak tahu. Sampai sekarang ibu udah tahu. Saya tahu. Jadi setelah saya transfer uang 24 Juni 2023 di tanggal 27 Juni viral di TikTok masalah ini. Saya tanya, saya tinggal dengan orang tuanya. Nah, terus ibu tahu nggak? Tante, aku punya masalah, aku manajerin Fuji, aku punya masalah, aku dibilangnya ngegelapin dana 1,3, terus saya banyak tanya di situ. Kamu 1,3 hitungannya dari mana? Auditnya, kamu pakai audit apa enggak? Karena saya kebetulan kerja, saya tanya, kamu di audit enggak 1,3 itu? Dalilnya apa? Kenapa kok kamu waktu pas ditanya, pas dipanggil sama Fuji gitu ya, sama pelapor, cuman kamu sendiri aja? Saya di situ agak geram gitu loh Pak. Dia bilang saya punya kontrak tapi saya nggak pegang. Saya bilang, kamu kalau karyawan aja perjanjian itu mesti kedua belah pihak loh, mesti punya kontrak. Kalau satu kontrak aja kamu cacat hukum loh. Saya bilang di situ saya agak geram. Terus dia bilang, kamu Sini. Ibu juga boleh mungkin. Aman? Aman ya. Oh ya. Ya, mungkin Abang hari ini agenda saksi dari Batara apa mungkin Bang? Tadi saksi dari saudara Batara yaitu bibinya sendiri, saksi yang meringankan tadi, tapi sekaligus juga ada beberapa juga yang sempat disampaikan oleh saudari saksi tadi bahwa Batara itu sempat minjam uang untuk kepentingan pengembalian uang. Tadi sih kita itu lebih mencoba menjelaskan kepada majelis hakim bahwa dari uang yang disebutkan oleh saudari Fuji bahwa 1,3 itu, nah kita cuma menyampaikan bahwa dari uang tersebut itu kita sudah pernah melakukan pengembalian. Nah tadi sih lampiran bukti-bukti alat bukti itu udah kita lampirkan juga tadi. Total pengembalian ke Fuji berapa mungkin? Total pengembalian itu sekitar, makanya kan ada beberapa kelemahan yang belum diungkap di sini. Nah pertama dari total nilai proyek keseluruhan ini kan mulai dari kerjasama sampai berakhirnya kontrak ini kan nggak disebutkan, sehingga kalau dari versi kita kan ada 3 rekening itu yang saya print out, dan itu pengeluaran dari rekening Batara itu sampai 2M. Coba bisa ini aja menjelaskan. Nah itu sekitar ada satu rekening itu ada sekitar 100 lebih, hampir 200. Satu rekening lagi ada 1,6, satu rekening lagi itu ada sekitar 700 lebih. Nah yang mau kita pertanyakan itu kan sebenarnya kalau saudari Fuji itu menjelaskan bahwa sebenarnya berapa nilai kerugian yang real itu. Nah biar kita sama-sama lihat kan, artinya di sini kan kita tidak membela perbuatan penggelapan atau apa, tapi kita ingin melihat berapa sih sebenarnya. Ayo kita hitung bersama. Kalaupun ada langkah penyelesaian kan biar kita juga keluarga ini kan uruk rembuk untuk melakukan penyelesaian itu. Ibu mungkin sebagai saksi tadi sempat mengatakan bahwa Batara sempat meminjam kepada tante Ibu gitu. Apakah nominalnya sempat dijelaskan berapa gitu, atau
mungkin tujuan dari Batara meminjam apakah ini Batara membayar? waktu itu nggak cerita sama aku kebutuhannya untuk apa, tapi dia pinjam waktu sebelum viral. Saya berpikiran karena itu di tanggal 24 Juni 2023, kan viralnya itu 27 Juni 2023. Jadi kita ke keluarga nggak tahu kasusnya Batara itu, nggak tahu. Kita taunya pas viral di TikTok. Artinya sempat meminjamkan atau mungkin masih belum? Atau Saya udah minjamin di tanggal dia pas minta ke saya langsung pinjamin langsung. Karena saya merasa saya percaya sama Batara. Dia nggak pernah bohong gitu. Maksudnya Nah, di keluarga belum Pak, di internal keluarga belum punya Iya. cacat lah, Iya, makanya betul. pihak tante juga. iya betul, nggak punya. Ya dia bisa dikategorikan anak yang mandiri lah. bisa disebut mungkin nominal berapa waktu itu? Pokoknya adalah nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil lah gitu. Bang, mungkin apakah memang ini artinya udah ada udah ada upaya membayar atau mungkin upaya perdamaian atau gimana mungkin? Kalau upaya perdamaian udah ada dari kita, itu real, sangat real. Bahkan kemarin sempat saudari Fuji waktu dia hadir sebagai saksi, majelis hakim sempat nanyakan ke saudari Fuji, ketika ada niat dari terdakwa Batara, saudari Fuji mau nggak? Saudari Fuji bilang nggak mau. Artinya memang yang menolak perdamaian ini itu saudari Fuji itu sendiri, bukan dari pihak kita. Lalu sempat dikatakan nama saksi dari tante bilang katanya memang sempat menghubungin dari Batara menghubungin lawyernya Fuji. Iya betul. Sempat ada Betul, chatting, ada chatnya. chatnya, artinya- nggak direspon, Tidak ada respon. nggak direspon. Tapi ada callingan, Ada callingan. Iya, By digantung. phone. Jadi By komunikasi phone. itu digantung. Iya. Nggak Mau ada ketemu, kepastian. Tapi nggak tahu di mana gitu. Terusnya juga di tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 itu ada pertemuan untuk membicarakan masalah perjanjian hutang piutang yang dibikin oleh 4 saksi. Bisa ditanyain media sendiri siapa aja di rumahnya Torik. Itu prosentasenya langsung pendapatan Batara itu prosentase 5% itu langsung ditarik sama Fuji sekitar 204 juta. Dari pengakuan Sri akhirnya finance-nya akhirnya mengakui sendiri. Mengakui sendiri di BAP-nya Sri mengakui sendiri. Sampai di sidang pun dia mengakui jadi sebagai saksi. Kalau Kemudian di tahun berikutnya sampai tahun 2023 banyak juga cicilan-cicilan, ya kurang lebih hampir 500 juta lah pengembaliannya. Sedangkan Untuk pengembalian itu kan sudah jelas. Karena apa? Itu kan bukti-bukti transfer Batara ke PT-nya Fuji pun juga ada. Bahkan sudah kami lampirkan ke majelis hakim, ke rekening Fuji sendiri pun juga ada. Nah, cuman kan tidak kami bisa buka di sini gitu loh. Cuman kami lampirkan, nanti kita bukti-buktikan juga saran majelis hakim tadi untuk dilampirkan pada sidang minggu depan. Begitu. Bukti-bukti transfer segala macam pengembaliannya ada kok, sudah jelas. Nah, untuk nominal berapa dikembalikan kami belum bisa ungkapkan di awak media, kira-kira begitu. Bang, kira-kira apakah memang ada saksi ini akan meringankan Batara gimana? Kalau kami sih yakin akan ya, dan kami percayalah kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini kan pasti melihat persoalan ini secara komprehensif. Artinya kan walaupun proses ini, saya menganggap proses ini kan ada sepenggal peristiwa hukum yang disembunyikan sehingga pasal penggelapan itu kan mulus. Seandainya proses pengembalian itu disampaikan di BAP, disampaikan ke jaksa, terus udah ada perdamaian, ini bukan kasus pidana kok Bang, ini kasus perdata. Oh, saya sebagai ibunya Batara ya? iya. Ada harapan nggak Bu dari ibu untuk kasus anak? Kalau saya harapannya ya paling enggak ya berbicaralah ya yang sesungguhnya gitu loh. Kita ini udah disumpah dalam artian apa, untuk memberikan saksi, untuk menjadi apa, untuk dia bisa menjadi saksi harus ada disumpah gitu. Paling enggak ya bicaralah yang ini. Masalahnya dari tahun 2021 sampai dengan Desember 2022 itu Batara cuma kerja selama 1 tahun. Dari yang 2023 menurut tahun 2022 sampai dengan Juli 2023 menurut kesaksian saksi itu Batara masih bekerja. Itu makanya yang saya bingungnya, kok ada apa gitu yang disembunyiin, apa masalah ada pengembalian, yang ini saya nggak tahu. Bicara sendiri aja sama media sama saksi sendiri. Atau emang mungkin karena nggak ada surat kontrak? Iya. Sebenarnya ada kontrak itu Bang, Iya. cuma sepihak aja. Sepihak aja. Sepihak. Jadi pihak Batara nggak memegang surat. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Terakhir mungkin untuk
Pemeriksaan terdakwa sih kalau nggak salah, tapi ini masih ini nih, apakah nanti di Bataranya dipanggil di sini atau di luar, karena kan ini kan pengen kondusif soalnya itu kalau untuk situ. Tapi agenda minggu depan pemeriksaan terdakwa. Tanggal yang sama Pak, misalnya hari-hari yang sama, Tanggal yang sama. Biar aku. Tanggal 9. Siap. Ya. Ya. Siap Bang ya. Nama-namanya boleh? Tadi Ada deh Ari Arsianti. Ari. Iya. Bukan Alfa Romeo. Deh aja kali. Oh, Ari aja. Ari Arsianti saksi. Nah, saksi tadi aku mau nanya juga. Mas, boleh nggak